Dalam video ini, kita akan berbicara tentang mengupgrade perangkat lunak Anda. Dan dengan perangkat lunak Mikrotik, hal ini tidak semudah mungkin karena kami memiliki beberapa rilis perangkat lunak yang berbeda. Dan inilah yang akan kita bicarakan. Jadi mengapa Anda harus mengupgrade router Anda? Alasannya jelas. Pertama-tama, terkadang kami memperbaiki bug. Jika Anda melaporkan bug tersebut kepada kami, untuk mendukung atau ke forum kami atau dengan cara lain apapun, kami memperbaiki bug tersebut dan kami merilis perbaikan bug dalam pembaruan perangkat lunak. Dan juga, mungkin ada beberapa peningkatan kinerja atau mungkin masalah keamanan yang dapat diatasi. Jadi, sangat penting untuk, dari waktu ke waktu, menghubungkan perangkat Anda dan memastikan Anda memiliki perangkat lunak terbaru. Jadi cara terbaik untuk melakukannya adalah, jika Anda menghubungkan router Anda dan mengklik tombol set cepat di sini, Anda memiliki tombol periksa pembaruan di bagian bawah. Jika Anda mengklik, jendela periksa pembaruan akan terbuka. Dan di jendela periksa pembaruan, Anda akan mendapatkan versi terinstall, versi terbaru yang ditemukan perangkat di halaman web kami. Dan ada log perubahan di sini. Dan Hangelog mencantumkan semua perbaikan antar versi. Antara yang ini dan yang sebelumnya. Juga, Anda memiliki salurannya. Dan salurannya adalah sesuatu yang perlu kita bicarakan. Tapi itu akan terjadi sebentar lagi. Pertama, saya ingin menunjukkan kepada Anda, jika Anda tidak ingin menggunakan Quickset, Anda dapat menemukan jendela yang sama di sistem Packages. Di paket sistem, Anda dapat melihat semua paket yang telah Anda install. Dan di sini Anda memiliki tombol periksa pembaruan yang sama. Cara lain untuk memperbarui adalah masuk ke halaman web Mikrotik. Di halaman web, jika Anda membuka perangkat keras, dan jika Anda menemukan perangkat yang Anda gunakan, exploit katakanlah, jika Anda membuka unduhan, Anda akan melihat tulis router rilis saat ini, dan Anda dapat mengunduh file terbaru. Selanjutnya bisa Anda lakukan, Anda tinggal drag file tersebut ke jendela Winbox, dan itu akan mengunggahnya, dan kemudian Anda perlu mengeluarkan perintah reboot system. Itu juga akan memperbaruinya dengan cara yang sama seperti memeriksa pembaruan. Jika Anda yakin jenis perangkat yang Anda jalankan, arsitektur sistem apa yang digunakan, Anda dapat membuka halaman perangkat lunak di sini dan mengunduh paket yang diperlukan secara manual. Cukup klik paket utama atau paket tambahan. Paket tambahan biasanya berisi beberapa alat lain. Ini lebih untuk pengguna tingkat lanjut yang ingin menginstal fitur secara terpisah satu persatu bagi kebanyakan orang. Saya sebaiknya tetap menggunakan paket utama atau yang terbaik cukup gunakan jendela periksa pembaruan. Jadi apa yang kita punya di saluran ini? Jadi kita punya pengujian dan pengembangan stabil jangka panjang. Mereka diurutkan secara kasar berdasarkan stabilitas dan fitur. Jadi jika Anda tidak ingin menyentuh perangkat Anda, sering kali jika Anda ingin tetap menggunakan versi paling stabil dan tidak peduli dengan fitur-fitur terbaru, Anda dapat membiarkannya dalam jangka panjang. Jangka panjang adalah versi yang sangat stabil, telah dirilis sejak lama, hampir semua masalah kritis telah diperbaiki, dan terkadang kami hanya merilis pembaruan keamanan, dan versi ini tidak diperbarui. Sangat sering. Kebanyakan orang harus menggunakan stable. Ini adalah versi yang dianggap dapat digunakan untuk situasi apapun. Baik untuk hampir semua orang. Stabil, demikian sebutannya, stabil. Namun kami sesekali merilis pembaruan dengan fitur-fitur baru dan memperbaiki beberapa bug. Pengujian adalah sesuatu yang hanya boleh digunakan untuk eksperimen, untuk lingkungan lab tempat Anda ingin mencoba beberapa fitur baru. Mungkin bereksperimen dengan sesuatu yang baru saja diperbaiki, misalnya bug yang Anda tunggu dan ingin mencobanya sesegera mungkin. Anda dapat mencoba pengujian. Namun tidak ada jaminan bahwa perbaikan bug ini bersifat final, mungkin saja akan berubah. Kami mungkin merilis yang baru besok.
Pengujian adalah untuk pengujian dan pengembangan. Ini adalah saluran yang kami gunakan sebelum kami merilis versi 7. Itu untuk menguji ya. Ini pada dasarnya adalah apa yang orang lain sebut sebagai pembangunan malam. Tidak ada yang menjamin bahwa versi ini akan bisa boot. Kami hanya membangunnya dan merilisnya dengan baik. Jika Anda mau, Anda dapat melihat apa yang sedang kami kerjakan, tetapi tidak boleh digunakan secara nyata dalam pengaturan nyata, jaringan nyata. Jadi bagi kebanyakan orang tetap berpegang pada stabil. Pertanyaan lain, jika Anda membuka halaman web kami dan melihat perangkat lunak yang sebenarnya kami miliki. Versi 7 dan versi 6. Lalu, apa bedanya? Kami memiliki video terpisah tentang apa yang baru di versi 7. Kami memiliki RouterOS versi 6 yang telah keluar selama bertahun-tahun, dan RouterOS versi 7 kami perlahan-lahan mengembangkan fitur-fitur baru, dan akhirnya sekarang sudah keluar. Anda akhirnya bisa menggunakannya. Tidak masalah menggunakannya bagi kebanyakan orang. Versi 6 adalah versi lama dan versi 7 adalah versi baru. Pada dasarnya itu saja. Ada beberapa fitur yang saat ini belum sepenuhnya diselesaikan di versi 7. Kami memiliki artikel tentang itu di dokumentasi kami. Jadi jika Anda membuka dokumentasi kami, halaman ini di sini, help.mecat.com. Jika Anda membuka menu sebelah kiri dan melanjutkan untuk memulai, Anda telah meningkatkan ke versi 7. Jadi artikel ini mencantumkan beberapa perubahan terbesar yang kami alami dan beberapa masalah yang mungkin Anda alami jika Anda menjalankan versi 6 dan ingin melanjutkan ke versi 7. Misalnya, Anda dapat melihat BGP. Tidak apa-apa untuk menggunakannya tetapi diperlukan perhatian. Jadi mari kita gulir ke bawah. Beberapa fitur telah berubah. Beberapa hal telah berpindah. Dan hal yang sama untuk hal lainnya. Jadi manajer pengguna sepenuhnya dibangun kembali. Anda harus tahu bahwa jika Anda menjalankan versi 6 dan ingin pindah ke versi 7, tetapi jika router Anda baru Anda bisa, sama sekali tidak ada alasan untuk menggunakan versi 6 lagi.